Haji 2024 Daya Tarik Jabal Magnet di Madinah. Pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang masih kurang hangat gayanya. Saya doakan bagi yang menjawab salam saya selalu sehat, panjang umur, mendapatkan ibadah umrah, ziarah, juga ibadah haji yang mabrur. Allahu witrun yuhibbul witroh, katanya. Allah tunggal, ganjil, yuhibbul witroh, suka atau senang pada yang ganjil. Berarti salam kita kurang satu kali lagi, 3 kali sunatnya. Saya mau tanya dulu, bagi orang yang memberikan salam hukumnya bagaimana Bapak Ibu? Sunnah. Bagi yang menjawab? Wajib. Pahala lebih banyak yang mana? Yang jawab atau yang memberi? Itu menurut Bapak Ibu sekalian. Menurut saya pribadi, lebih banyak adalah yang memberikan. Karena kalau tidak ada yang memberikan salam, tentunya tidak ada yang menjawab salam. Jadi Bapak Ibu dapat 1 dibagi semua 42 di sini. 99 untuk saya pribadi. Oh gitu ya. Baik, saya berikan salam 1 kali lagi. Mari jawab dengan kompak karena menjawab salam hukumnya adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rupa-rupanya bisa menjawab salam dengan kompak. Semoga dengan jawaban tadi jadi keberkahan perjalanan kita pada pagi hari ini, juga dijadikan perjalanan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jemaah, para duyufullah, duyufur rahman, para tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami muliakan dan kami cinta sayangi. Tadi tidak berdiri bukan apa-apa, karena kadang di sini dari supir kan tidak diperbolehkan. Ya. Para Bapak Ibu, para jemaah, para duyufullah, duyufur rahman, para tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami muliakan dan kami cinta sayangi, saudara-saudari sekalian, wabil khusus ketua rombongan petugas di KBIH Darun Nadwah, belum sempat nanya namanya siapa. Juga kami muliakan dan kami hormati saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kesempatan pada pagi hari ini Allah berikan nikmat sehat, nikmat sempat. Kalau kita cuma ada kesehatan, tidak ada kesempatan, tentunya tidak bisa berkumpul, bergabung bersama-sama dengan satu tujuan untuk mengikuti program ziarah tambahan di bawah naungan KBIH ini. Jadi alhamdulillah, nikmat sehat sempat bisa kita gunakan untuk bersama-sama dengan satu tujuan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bergerak lebih jauh dari kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menuju ke tempat-tempat yang kita akan kunjungi pada pagi hari ini, betapa bahagianya, betapa senangnya, indahnya perjalanan kita kalau kita awali, iringi dalam perjalanan ini dengan pembacaan doa safar,
Semoga dengan harapan memanjatkan doa kepada Allah selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keamanan, keselamatan, tidak ada rintangan apapun. Mulai kita bergerak ini sampai selesai melakukan ibadah ziarah di kota Madinatul Munawwarah ini. Mari Bapak Ibu kita baca doa safar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma khawwin alaina safarana hada wa atwi anna bu'ada. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan doa perjalanan ini, semoga dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan keamanan, keselamatan, lancar, mudah tanpa hambatan apapun mulai kita ini bergerak sampai selesai melakukan ibadah ziarah di Madinatul Munawwarah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita terangkan lebih dahulu, Bapak Ibu, perlu saya kenalkan diri, temannya Ustadz Fauzi. Saya namanya Maturidi Halimi, cukup dipanggil Ridi saja. Nama Ridi, ya Ridi. Saya dari MA, Bapak Ibu. Di mana MA ini? Madura asli. Madura asli, tidak campuran. Oh, matur Sakalengkong. Sakalengkong, motor sawun. Saya alhamdulillah berada di kota Mekah, tinggal di kota Mekah dari tahun 2006. Jadi ya biasa kalau musim haji, umroh, bekerja dengan travel, dengan haji plus. Juga selain itu dengan haji reguler KBH seperti para Bapak Ibu calon jamaah haji tahun 2024 ini. Alhamdulillah, selain itu saya biasa setiap minggu 3 kali karosefa di rumahnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani di pesantren ya. Biasa setiap tahun juga pulang paling lama di Indonesia 5 bulan, kadang 4 bulan begitu. Kemudian balik lagi ke sini. Baik Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita noleh kanan kiri kita,
sepanjang masa perjalanan dari hotel kita, ini perumahan tempat tinggalnya bagi warga kota Madinah. Seperti di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, ini arah menuju ke Mantiqul Baida atau ke Jabal Mahnit, karena rute kita pertama ini akan dibawa ke Mantiqul Baida. Apa itu Mantiqul Baida? Jabal Mahnit. Dibawa ke sana dulu, kemudian setelah dari Mantiqul Baida baru kita ke Mushaf atau ke Mujamma' Malik Salman bin Abdul Aziz atau ke percetakan Al-Quran. Insya Allah sudah didaftarkan tadi malam untuk masuk ke sana, karena tahun 2024 ini sudah berubah peraturan ke sana. Kalau mau masuk ke percetakan Al-Quran harus daftar ngisi berkas-berkas di Mujamma'. Jadi rombongan dari mana, berapa orang semuanya, hotel di mana, nama KBI hanya apa, seperti itu. Jadi alhamdulillah 140 orang sudah didaftarkan. Insya Allah tinggal nyetor yang sudah dapat barcode, nanti akan di scan di Mujamma' atau di percetakan Al-Quran tersebut. Lokasinya Bapak Ibu sekalian, ini lurus ke depan. Ada Mujamma' awal wala beda? Wahid tariq. Ini arahnya sama, tapi dibawa ke Jabal Mahnit dulu karena belum dibuka. Jadi bukanya itu jam 8, jam 8.30 seperti itu. Boleh kita lihat sebelah kiri di atas bukit, di atas gunung, itulah Istana Raja. Dari semenjak Raja Fahad sampai Raja yang sekarang Salman bin Abdul Aziz. Gerbang masuk Istana Raja harus naik sebelah kanan nih, muter ke kiri. Karena kita bukan tamu raja, tidak boleh ke atas langsung menuju ke Jabal Mahnit ya. Jadi itulah Istana Raja. Nanti akan muter balik ke sini lagi. Kalau nanti berada di posisi sebelah kanan setelah pulang dari Mantiqul Baida atau dari Jabal Mahnit. Jadi sebelah kiri di atas adalah Istana Raja Salman bin Abdul Aziz. Karena setiap pergantian kerajaan pasti nama raja tersebut yang selalu disebut-sebut. Jadi sama seperti Mujamma' atau percetakan Al-Quran yang berada di lokasi sebelah kanan nih. Ada satu menara masjid di depan sebelah kanan. Maka disitulah nanti kita akan masuk, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Ketika masuk ke dalam, lihat di dalam seperti apa ketika Al-Quran diproses dan sudah diterjemah sampai kurang lebihnya 60 bahasa. Di Mujamma' Malik Salman bin Abdul Aziz sekarang posisinya berada di sebelah kanan. Jadi nanti sabiha muhaddis haddasan aw muhaddisan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasu ajma'in la yuqbalu minhu yaumul qiyamati sarfun wala adlun. Ini hadisnya sahihun, hadis sahih sekali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Apa maksudnya Al-Madinatu Haramun? Al-Madinatu Haramun, Madinah ini adalah tanah haram Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Gunung Ir sampai ke Jabal Sur yang ada di belakangnya Jabal Uhud. Maka itulah tanah haram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Paman ahdasa fiha hadasan," barang siapa yang menceritakan atau mengadang-adakan hal yang tidak diceritakan, tidak disyariatkan dalam Islam, atau tidak diberikan tuntunan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita di dalamnya, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan dilaknat oleh semua para malaikat, dan juga akan dilaknat dari semua manusia,
dan juga tidak Allah mengenalnya pada orang-orang yang menceritakan yang tidak pernah diceritakan atau tidak diadakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bagi orang yang berbuat maksiat, berbuat kefasikan, kesirikan, maka akan dilaknat oleh Allah dan malaikat juga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita termasuk dalam kata Rasulullah, paman zarani wajabat syafaati. Kita ziarah kepada baginda Rasulullah di tanah suci Madinah Al-Munawwarah ini mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para jemaah, para duyufullah, duyufur rahman, para tetamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami muliakan dan kami cinta sayangi, ini sudah arah ke Mantikol Baida atau ke Jabal Mahnit. Lokasi kanan kiri kita ini tidak ada perubahan, tidak ada tempat duduk atau tempat tinggalnya bagi warga kota Madinah seperti di sekitar Masjid Nabawi, ya, karena ini sudah keluar dari bumi haram Madinah, sudah keluar dari area tanah haram Madinatul Munawwarah ke arah Mantikol Baida atau ke Jabal Mahnit. Ini biasanya seperti di lokasi sebelah kanan Bapak Ibu, tempat petugas macam di waktu musim haji Ramadan, karena polisi yang menjaga di sekitar Masjid Nabawi itu rata-rata kebanyakan dari Riyadh, jadi dari luar Madinah, dari luar Mekah Al-Mukarramah. Makanya kadang-kadang banyak yang kasar-kasar seperti itu, karena sebagian belum pernah bekerja di sekitar Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Para Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita merenungkan perjalanan dari hotel menuju ke Mantikol Baida atau ke Jabal Mahnit, supaya pikiran kita tenang, tentram, sejuk, juga hati kita selalu adem, juga pikiran dan lain sebagainya. Mari kita sambil bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyara. Artinya barang siapa yang baca salawat padaku satu kali, maka akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Iya, nanti akan cerita, ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersalawat lebih dahulu menuju ke Jabal Mahnit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, para jemaah, para duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuju ke Mantiqul Baida atau ke Jabal Mahnit. Mobil atau kereta, baik kereta kecil ataupun kereta besar, bagi kendaraan yang bermesin, insya Allah ketarik bermagnet di lokasi Jabal Mahnit nanti, dan akan dicoba, akan menyaksikan apakah itu betul-betul bermagnet atau tidak, apakah direkayasa atau dorongan dari makhluk halus. Tidak, itu menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditampakkan, diperlihatkan kepada umatnya, karena di dunia ini semuanya tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal sepanjang masa, pasti rusak, pasti celaka, apalagi manusianya. Dalam salah satu hadis al-kamakal disebutkan, kullun nasi halka illal alimun, wal alimuna halka illal amilun, wal amiluna halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna fi huturin adim. Jadi artinya manusia tidak boleh punya sifat takabur, sombong, kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan celaka, akan rusak, kecuali orang-orang yang alim. Wal alimuna halka illal amilun. Orang yang alim juga bakalan rusak, celaka, tidak akan abadi, kecuali orang-orang yang mengamalkannya. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Orang yang sudah alim mengamalkan apa yang dimiliki juga bakalan rusak, bakalan celaka, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi huturin adim. Tapi kita meskipun sudah ikhlas, jangan bangga karena keikhlasannya. Kenapa? Karena huturin adim, katanya berada dalam keraguan, adimun yang agung, adimun yang agung. Jadi semua alam dan isi-isinya, makhluknya, manusianya juga bakalan rusak, kecuali orang, intinya bagi orang yang mukhlas atau mukhlis, orang yang ikhlas. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kanan kiri kita boleh kita lihat, pandang sepanjang masa perjalanan sudah dekat ke arah Mantiqul Baida, ya, juga perkebunan kurma. Sebentar lagi akan sampai di sana. Ini perkebunan kurma macam kelapa sawit, ya. Ke depan sebelah kanan, sebelah kiri, ya Bapak Ibu sekalian, dan juga sekarang sudah mulai berbuah karena apa? Kurma ini ujung musim sejuk, ujung musim dingin, sudah mulai berbunga, terus musim panas awal sudah mulai berbuah, akhir musim panas maka sudah panen. Ada musimnya juga kurma ini, macam sebelah kanan kiri kita yang sangat subur sekali. Sepanjang perjalanan menuju ke Mantiqul Baida, nih Bapak Ibu sekalian, kebun kurma sudah berbuah, juga bermacam-macam kurma dan lain sebagainya, penuh dengan kebun
Nih sepanjang perjalanan menuju ke Mantiqul Baida. Baik Bapak Ibu para jemaah, para duyufullah, duyufur rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di Jabal Mahnit tersebut mobil atau bis bisa jalan sendiri ketika nanti dicoba. Semuanya diberikan daya tariknya per menit berapa kecepatannya bisa kita saksikan ke depan nanti. Ini semuanya nol. Kadang ya dimatikan mesinnya, kadang ya dibiarkan cuman dijaga setirnya saja. Karena kalau kita coba berangkatnya ini takut ada mobil di belakang kita, kan begitu, akan mundur. Jadi pasti dicoba ketika selesai ke ujung Jabal Mahnit, ketika mau pulang, mau menuju ke percetakan Al-Quran nanti. Jadi bisa disaksikan bahwasanya itulah bukan dorongan dari makhluk gaib atau dari jin, akan tetapi adalah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang diperlihatkan kepada umatnya, kepada makhluknya, bahwasanya semuanya ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang punya sifat al-mutakabbirun, al-mutakabbirin, yang punya sifat sombong. Manusianya tidak perlu punya sifat takabur atau sombong, karena itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, para duyufullah, duyufur rahman, para tetamu Allah, tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk Jabal Mahnit, tempat wisatanya bagi warga atau penduduk kota Madinatul Munawwarah, juga bagi luar kota Madinah, seperti orang yang tinggal di Yambu. Selain di Yambu sendiri ada tempat wisata di pinggir laut, di pantai, juga di Jeddah, ya, dekat Laut Merah. Di Madinah ini ada kelebihan seperti di Jabal Mahnit, ya Bapak Ibu. Kalau siang atau pagi seperti sekarang ini sepi, kecuali jemaah haji, jemaah umrah datang ke sana, karena orang Arab itu siang hari ini habis sholat subuh itu rata-rata ya istirahat, tidur. Yang kelihatan ramai cuman di sekitar Masjid Nabawi, itu orang pendatang. Kalau penduduk aslinya ya paling nanti setelah sholat asar baru kelihatan di luar, karena banyak pekerja-pekerjanya yang bagi yang mampu atau yang kaya, punya perusahaan, ada pembantunya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi paling bangun nanti zuhur, sholat, tidur, makan, tidur lagi, asar, bangun, menjelang sholat maghrib sampai tengah malam, bahkan sampai menjelang sholat subuh. Jadi ramai, baik di sekitar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau di luar. Karena kalau siang panas cuacanya, jadi keluar malam. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kalau malam biasa tidur, siang tidak begitu panas, bekerja Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini macam sepi, ya, agak sepi, karena tidak ada penduduk arah ke lokasi Jabal Mahnit ini, sebab jauh dari pemukiman, kecuali nanti kita sampai di Mantiqul Baida atau ke Jabal Mahnit. Di sana Bapak Ibu, barangkali ada yang mau naik onta, sekalian bayar 10 rial, sambil jalan nunggangi onta, naik onta, foto bersama dengan ontanya juga silahkan, ya.
unta yang ada di sekitar Jabal Mahnit. Ada mutu, ada kereta, bisa nyetir sendiri. Di sana Bapak Ibu sekalian juga disewakan. Iya. Tapi yang ramai sekali apabila di waktu malam hari. Juga di sini sebetulnya cuacanya tidak terlalu panas seperti di Madinah. Agak adem sedikit. Sebab apa? Dikelilingi pegunungan. Ini kalau kita lihat ke depan, nanti posisinya berada di lokasi kanan kiri, macam di Jawa Tengah, macam di di Borobudur ya. Kalau kita lihat ke depan, ke kiri, apalagi di lokasi Jabal Mahnit tersebut, karena di sana sangat bagus sekali, cantik sekali bukit-bukitnya atau gunung-gunungnya. Dan juga ada yang lebih bagus lagi, seperti yang ada di Madain Soleh. Di lokasi Madain Soleh, perjalanan kalau dari Madinah ini kurang lebihnya sekitar 500 km sampai 600 km. Perjalanan dari Madinah menuju ke Madain Soleh, tempat kaumnya Nabi Soleh yang dikenal dengan kaum Samud, yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin topan, dengan puting beliung, ya, karena melanggar perintah Nabi Soleh alaihi salam. Banyak di sana, dan juga banyak pemakaman kuburan yang panjang-panjang, karena kaum Samud itu termasuk lebih tinggi dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam kan situ nadiraan, 60 hasta. Hastaannya orang dulu, bukan orang sekarang. Satu hasta seperti ini, kayak gini, satu hasta. Jadi 60 hasta. Hastaannya orang dulu zaman Nabi Soleh. Jadi lebih tinggi daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, sesuai dengan pasangannya. Nabi Adam sendiri kan situ nadiraan, 60 hasta, sesuai dengan istrinya Siti Hawa radhiyallahu anha. Baik Bapak Ibu, para jemaah, para dhaifullah, dhaifur rahman, para tetamu Allah, tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang kita lalui ini pada pagi hari ini baru tahun ini, dari tahun 2023, tahun kemarin, tahun lepas, di sini baru direnov, ya, direnovasi. Ini baru jalan yang ini. Kalau arah ke Mantikol Baida sebetulnya dari saya sampai di Mekah itu 2006, 2008 sering ke Mantikol Baida, ke Jabal Mahnit. Arahnya di depan, datangnya dari kanan dari arah Jabal Uhud. Dari Jabal Uhud arahnya. Ini jalan baru, kanan kiri Bapak Ibu sekalian, ini sudah direnovasi, dijadikan dua arah. Jadi arah masuk ke Jabal Mahnit dan arah keluar setelah dari Jabal Mahnit. Ke depan nih sebelah kiri sudah mulai ada tenda, ada kemah, seperti sebelah kiri yang putih. Ini biasanya tempat nongkrongnya orang-orang Arab waktu malam hari. Jadi nyantai, rileks, supaya fresh. Makanya Bapak Ibu dibawa ke Mantikol Baida oleh ketua karumnya ini, dari Ustadz sama kiainya, juga ustadahnya, ke Jabal Mahnit. Karena kalau di hotel terus jenuh, gelisah. Karena apa? Karena kita cuman dari hotel ke masjid ibadah, dari masjid ke hotel makan tidur, kan begitu. Tidak ada lain kerjaannya jamaah haji dan jamaah umrah, selalu seperti itu. Jadi supaya kita tidak jenuh, tidak gelisah, supaya tidak stres, jadi dibawalah ke tempat-tempat yang indah, yang biasa dikunjungi oleh para jemaah umroh
dan jamaah haji terutamanya bagi warga kota Madinah, penduduk kota Madinatul Munawwarah. Jadi inilah Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jalan memasuki area Mantiqul Baida. Jalan yang lama Bapak Ibu sekalian, ini sebelah kanan nih. Kan ada jalan tapi sudah rusak. Nih kan jalan nih sebetulnya. Aspal seperti ini juga. Seperti kita yang lalu ini. Nih lokasi tadi ke belakang. Yang bermagnet di mana Bapak Ibu sekalian? Nanti ketika kita mau pulang sudah selesai dari sana, dari ujung, baru kita berhenti, sudah naik bis semua, baru dicoba. Jadi para jemaah, para dhuyufullah, dhuyufur rahman, para tamu-tamu Allah di sini nih Bapak Ibu, dulu tanjakan di sini nih. Nih macam ada selokan tapi bukan dibuat selokan, tanda tempat ketika mencoba sebelah kiri itu. Di sebelah kiri. Jadi di sini nih nanjak sebelum 2 tahun yang lalu. Jadi mundur atau ketika berhenti pulangnya dari depan, dari sana maju, jadi diberikan bis ini. Maka artiannya yang daya tariknya di belakang sana, sebelah kanan kita tadi, pas jalan yang lama itu, karena di sana ada pagar besi, sebagai pembatas yang bermagnet di kota Madinatul Munawwarah ini. Jadi inilah Bapak Ibu, dan tadi insya Allah nanti akan dicoba oleh driver kita ini, oleh supir kita. Boleh kita sudah pandang kanan kiri, sudah cantik semua bukit-bukitnya. Ini batu-batu semua, bukan tanah, batu. Ya, gersang lagi. Inilah kebesaran Allah, kebesaran Allah yang diperlihatkan, ditampakkan kepada umatnya, kepada kita semua. Jadi bagi yang istirahat, bagi yang tidur, silahkan untuk bangun, supaya kita tahu dan tidak bertanya-tanya, karena kita sudah menginjak kaki sendiri di Jabal Magnet ini atau di Mantiqul Baida. Itu ke depan, sampai di depan tidak ada jalan terus ke sebelah, buntu jalannya ini. Nanti akan dicoba di sini. Ini kan sebagai batasnya, yang bermagnet ya ke belakang. Jadi ini lokasi bukitnya, gunungnya, kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Nanti kita turun foto bersama-sama di sini dengan latar belakang Jabal Magnet, dan juga menggunakan spanduknya atau sol KBIH apa ini, Darun Nadwah ya. Jadi KBIH Darun Nadwah, kalau bawa spanduk nanti dipakai dan akan dikumpulkan untuk foto bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Di sini banyak, biasanya kalau sampai jam 10 banyak sekali godaan untuk melontar real belanja. Bisa lontar rupiah juga diterima oleh orang-orang yang jualan di sini. Jadi kita akan turun dan menunggu yang 2 bis. Kayaknya yang 1 bis sudah sampai apa belum nih? Belum ya. Jadi kita akan di sini Bapak Ibu,
Kalau ingin menghangatkan tubuh kita, beli teh, juga pop mie, silahkan. Atau ingin menyejukkan badan kita, silahkan untuk melempar es krim. Satu gelas 5 rial, insya Allah. Tapi kalau mau beli minyak wangi, insya Allah di bis ada. Karena selalu dipesan takut ada jemaah perlu minyak wangi untuk sholat, untuk sebelum menggunakan pakaian ihram. Mungkin ada yang perlu tasbih kayu kauka dan akan diceritakan nanti khasiat-khasiatnya. Kalau tasbihnya gaya gini, saya pakai nih. Kayu kauka kalau ada yang berminat. Kalau di kebun biasanya ada yang 60. Kalau saya enggak, jual 40 rial saja. Karena nilai duitnya tidak sama dengan Brunei. Saya kan biasa jadi mutawifnya, guide-nya orang Brunei, orang Malaysia. Akan lebih tinggi kalau Malaysia, kalau Brunei kan dolar Brunei, rupiah. Baik, ayo ke belakang supaya kelihatan semua, sini semua. Yang saya kasih catatan dari kita kemarin, coba Heru cek itu. Coba Heru. Alhamdulillah. Bersama siapa kita? Haji mabrur. Haji mabrur. Umrah mabrur. Ziarah makbul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Satu. Masing-masing 1, 2 yang di sini. Backgroundnya ini. Iya. Darun Nadwa, oke. Darun Nadwa, oke. Darun Nadwa, mantap. Takbir. 1. Ojong. 1. Darun Nadwa. Tepuk kopi sasu.
Satu tiga tujuh. 137.
137, 137. Apanya? Nomor itu mobil bisa. Ayo Pak. Di bis berapa tadi? Mana yang mana? Bisnya 137. Ini ya, oke. Ini. Aman ya. Video dulu lah. Oh, ya udah coba saya ulang lagi dah. Ya, oke ya. Ya, oke. Ya. Baik Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti nggak lupa. Nanti kalau ketemu biar nggak lupa. Biar ada di video. Kenapa? Nah, saya nggak penting. Kenangan Pak ya? Iya. Pak Kan? jadi minum aja lah. Ya. Mau minum di videoin. Oh, minum nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi biar nggak ini. Minum dulu. Ah, minum Pak, minum. Ini sendirian Bu? Sendiri. Oh. My friend. Another ikimasu ka? Genki desu. Maaf. Baik Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tanggal 20 ya. 21 atau 20 sekarang? 21. Tanggal 21 pada hari Selasa tahun 2024 kita sudah melakukan ziarah ke Mantiqul Bida atau ke Jabal Mahnit. Mudah-mudahan kita ambil berkahnya dan ambil hikmahnya insyaallah dan dijadikan perjalanan kunjungan ziarah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sebentar lagi ini Bapak Ibu akan dicoba. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan atau mau membuktikan atau ingin melihat, boleh ke depan. Jadi bisa lihat supir kita ini. Kalau supir itu bahasa Arabnya sawak, sawak atau saik. Insya Allah ini sawak 100%. Insya Allah ta'ala 100% itu 100 di atasnya 100. Kalau supir kan harus disanjung di sini. Ini kan bukan supir orang Indonesia. Ini nih Bapak Ibu. Ini kan akan berhenti sebentar. Akan dicoba dari sini. Jadi buat kalam tu ya Syekh. Bewesu. Nih di depan kan sudah berhenti dan sudah dicoba. Ada syagal? Tidak. Soal itu ini free nih, kosong nih. Ya dikosongkan. Cuman harus dijaga setirnya saja. Dan juga kaki supir itu bisa diperhatikan sudah lepas. Ini sudah duduk di atas kursinya dengan kakinya. Ini free nih, ini saya yang pegang. Diprain ini. Jadi inilah kebesaran Allah di Mantiqul Bida atau di Jabal Mahnit. Itu sudah berapa kurang lihat dari sini? Padahal nanjak ini ya. Enggak nanjak Pak, enggak nanjak, datar ini. Ini datar dan bisa bisa diperhatikan rasa jalannya bis ini agak rasa berat. Bisa ini datar bukan turunan ya. Bukan turunan, baru ke depan beberapa ratus meter dari sini. Jadi nurun dikit. Setelah nurun nanjak di sana. Jadi biasa yang dicoba kalau dulu sebelum ditemponin tanah, di sana kan nanjak. Jadi langsung kadang-kadang berdiri supirnya. Ini masih free ini 00. Dia print sudah. Jadi bisa diperhatikan. Jadi artiannya Bapak Ibu yang bermagnet itu di depan, depan sana.
itu tadi kan ada bis berhenti dan juga ada orang bawa apa itu? Bawa botol aqua tadi. Waktu bis berhenti, bukan bis kita ini, ada bis lain. Jadi mencoba di sana. Jadi ini Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Jadi cepat sendiri. Berapa itu kecepatannya? Saya enggak lihat karena silau. Sudah 100. Ini kan tambah cepat Bapak Ibu. Jadi harus dijaga ini. Karena juga jalannya ini kan masih belum selesai dari tahun yang lalu ini Bapak Ibu. Jadi para jemaah, para duyufullah, duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahwasanya keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada umatnya. Ini datar Bapak Ibu tuh. Kalau duduk di depan bisa ini. Ini sampai 140 seperti itu kecepatannya. Di situ tuh tadi yang dicoba bis. Ini ada macam selokan di depan kanan kiri. Di sini dulu tanjakan Bapak Ibu, kanan kiri depan nih. Jadi di sini nih, pas di sini tanjak. Jadi kan tambah kencang. Jadi jalannya yang biasa sebelah kiri. Sebelah kiri ini kan sudah dipindahkan ke arah ini. Jadi yang bermagnet ke depan, ke depan. Jadi alhamdulillah Jabal magnetnya sekitar ini semua ya. Yang bermagnet ke lokasi depan sebelah kiri. Ini baru kita turun ini. Nih Bapak Ibu. Kalau tadi datang. Enggak, masih ini diberikan. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah, kebesaran Allah. Ini sudah datar nih. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah. Tekan pelan sendiri Pak. Masih kaki supirnya, masih di atas kursi itu. Belum diapa-apain. Ini kurang lebihnya dari tempat kita berkumpul turun. Kalau ke lokasi tadi, ke sini lah. Ini kan sudah nurunin ini, turun ya, udah turunan. Jadi sekitar kurang lebihnya 7 kilo lah, 7 kilo, 7 kilometer. Ini sudah lepas dari dari Jabal Magnet tadi. Jadi sudah selesai. Baik Bapak Ibu para jemaah, para duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sudah satu tempat ziarah berkunjung ke Mantiqul Baida atau ke Jabal Magnet ya. Sekarang baru ini dari supirnya. Karena sudah lepas dari area Jabal Magnet, sudah selesai, tinggal balik ke tempatnya. Jadi alhamdulillah ya, sudah satu tempat Bapak Ibu sekalian.